Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 dengan lancar, substantif, dinamis, dan produktif. Yang pada hari ini alhamdulillah telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Undang-undang ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, kami atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik di dalam serangkaian siklus pembahasan dari mulai perencanaan APBN, penetapan APBN, pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban APBN pada tahun 2024. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, tadi telah disampaikan laporan mengenai hasil LKPP pemerintah dan pemeriksaan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP tahun 2024 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini WTP ini adalah opini WTP yang ke-9 kali diperoleh pemerintah sejak LKPP tahun 2016. Meskipun ini bukan tujuan akhir, namun ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan pemerintah untuk selalu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara. Pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pencapaian opini WTP. Pemerintah akan terus konsisten berupaya agar informasi dan edukasi yang ada di dalam data-data LKPP akan dapat memberikan manfaat di dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan, serta menjadi alat edukasi bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan negara melalui APBN. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pemerintah terus membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara secara kompeten, profesional, transparan, berhati-hati, dan berintegritas. APBN terus dijaga agar tetap sehat dan kredibel, sehingga menjadi instrumen negara, instrumen kebijakan fiskal yang terus adaptif, responsif, dan efektif di dalam menstimulasi perekonomian, mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan mencapai tujuan bernegara. APBN akan terus responsif karena lingkungan negara dan perekonomian akan terus juga berubah. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, pelaksanaan APBN 2024 mungkin untuk kembali mengingatkan
situasi pada saat itu dari sisi global sangat menantang dan tidak mudah. Perekonomian global dihadapkan kepada ketidakpastian yang tinggi. Konflik Rusia-Ukraina tidak mereda. Ketegangan di Timur Tengah yang telah mengganggu pelayaran di Laut Merah dan terusan Suez, serta eskalasi tensi antara Tiongkok dan Taiwan memperburuk tensi dagang antara Amerika Serikat dengan RRT. Tahun 2024 juga merupakan tahun yang disebut sebagai super election years. Karena pada tahun 2024, 70 negara melakukan election atau pemilihan umum. Hal ini meningkatkan ketidakpastian di dalam kebijakan dan perekonomian yang menimbulkan sentimen di pasar keuangan. Hal itu juga membuat banyak keputusan investasi menjadi tertahan dan juga terganggunya rantai pasok global. Pada saat yang sama, 2024, efek dari El Nino telah menyebabkan produksi pangan global mengalami disrupsi. Hal ini menyebabkan lonjakan harga beras akibat banyak negara melakukan pembatasan ekspor, seperti India yang melakukan pembatasan ekspor beras, ekspor gandum dan minyak bunga matahari dilakukan pembatasan oleh Rusia. Dengan pembatasan tersebut terjadi lonjakan harga komoditas pangan. Dampak langsung dirasakan di dalam negeri kita. Harga minyak dunia juga mengalami kenaikan sangat tinggi di atas $90 per barel. Biaya logistik melonjak akibat konflik dan penutupan jalur pelayaran di Laut Merah dan terusan Suez. Inflasi pangan melonjak. Inflasi volatile food di dalam negeri menembus double digit 10,3% year on year. Headline inflation kita mencapai 3,1% pada Maret 2024. Beras menjadi penyumbang inflasi utama pada tahun 2024. APBN 2024 dengan demikian dirancang untuk terus responsif dan adaptif terhadap tantangan yang tidak direncanakan, seperti global politics dan perubahan iklim. APBN bekerja keras untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agar agenda pembangunan terus bisa dijalankan. Syukur alhamdulillah berkat dukungan seluruh elemen bangsa, terutama dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terus solid di tengah gejolak global. Ekonomi Indonesia tetap dapat terjaga resilient. Masyarakat dan dunia usaha terlindungi serta layanan publik dapat terus berjalan efektif. Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2024 terjaga di atas 5%, yaitu 5,03%. Inflasi pada tingkat yang rendah meskipun terjadi gejolak pangan, yaitu pada level 1,6%, jauh di bawah target APBN 2,8%. Kita juga mampu menekan tingkat kemiskinan hingga di bawah 9, yaitu 8,57% pada September 2024, turun dari 9,03% Maret 2024. Kemiskinan ekstrim turun mendekati 0%, yaitu 0,83%.
dan tingkat pengangguran menurun menjadi 4,91% pada bulan Agustus 2024. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, capaian-capaian tersebut adalah wujud nyata dari kerja keras dan terutama kolaborasi yang sangat baik dari seluruh komponen bangsa, termasuk antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat mengawal instrumen APBN agar terus menjadi instrumen yang dapat diandalkan negara dan bangsa Indonesia. DPR terus menjadi partner pemerintah yang konstruktif untuk menjaga ekonomi Indonesia dan yang paling penting mengantisipasi dan merespons kondisi yang terus berubah baik dari sisi global maupun nasional. APBN yang fleksibel tidak berarti APBN tidak akuntabel. APBN yang fleksibel juga tidak berarti APBN yang tidak kredibel. APBN akan terus menjadi instrumen andalan negara Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, kami menghargai dan juga mencermati, mencatat berbagai perhatian, tanggapan, kritik, dan saran serta rekomendasi DPR RI yang tadi telah dibacakan. Ini merupakan bagian dari pembahasan dan merupakan refleksi dari demokrasi di dalam pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2024. Pemerintah mencermati dan memperhatikan usulan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPR yang telah disepakati menjadi bagian dari Undang-Undang P2 APBN tersebut. Kami meyakini bahwa seluruh rekomendasi dan masukan serta saran bermanfaat bagi tidak hanya pemerintah, namun yang paling penting adalah bagian dari upaya bersama menjaga kualitas pengelolaan APBN dan keuangan negara yang bertanggung jawab dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi di dalam Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas nama pemerintah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan konstruktif serta rekomendasi di dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berharap kerjasama yang baik ini terus dapat dijaga dan ditingkatkan, terutama pada saat kita sedang mengawal APBN 2025 yang sedang berjalan dan di dalam penyusunan RUU APBN 2026 yang saat ini sedang mulai dilakukan. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam interaksi selama proses pembahasan hingga proses pengambilan keputusan terhadap hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan DPR. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan usaha kita di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dengan jalan yang penuh berkah dan selamat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Salam kebajikan.
Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atas segala peran serta kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, serta jajaran Kementerian Hukum RI, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, serta kepada anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Rapat dengan ini kami skor. Enggak, beda agendanya. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut dan rapat paripurna dilanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita masuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Untuk itu kepada Menteri Keuangan RI kami mempersilakan menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 serta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih pimpinan telah mengundang kembali saya untuk yang kedua kalinya. Yang kami hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat hadir di sidang paripurna DPR RI di dalam rangka penyampaian tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan atas pandangan dan masukan seluruh fraksi DPR RI agar penyusunan APBN 2026 dapat terus terjaga kredibel, sehat, dan berkelanjutan.
Kami memberi penghargaan terhadap pandangan fraksi yang telah disampaikan oleh Bapak Rio Dondokambe, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Hamka Kadi, fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Danang WS, Partai Gerakan Indonesia Raya, Ibu Ratih Megasari Singkaru, fraksi Partai Nasdem, Ibu Hajah Ratna Juwitasari, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Amin, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Rizki Sadik, fraksi Partai Amanat Nasional, dan Bapak Andi Muzakir Akil, fraksi Partai Demokrat. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Presiden Prabowo sebagai mandataris rakyat berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jiwa dalam membangun bangsa dan perekonomian Indonesia. APBN adalah instrumen kehadiran dan peran negara untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 yang merupakan instrumen pelaksanaan Astacita, yaitu 8 agenda prioritas sebagai berikut. Pertama, penguatan ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa, swasembada pangan terutama beras dan jagung, harga pangan stabil, petani makmur, nelayan sejahtera. Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2026 adalah 164,4 triliun rupiah. Itu untuk mendukung program cetak sawah 550.000 hektar, penyaluran pupuk bersubsidi di atas 9 juta ton yang tepat sasaran, pengadaan bibit unggul, alat mesin pertanian, dan pemberian pembiayaan murah. Lumbung pangan, irigasi, cadangan pangan dialokasikan anggaran 62,9 triliun rupiah. Subsidi pupuk 46,9 triliun rupiah untuk 9,62 juta ton pupuk. Peranan Bulog terus dikuatkan sebagai penyangga stok pangan, stabilitas harga pangan serta perlindungan petani. Tahun 2025 pemerintah sudah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya produksi beras meningkat, stok terjaga di atas 4 juta ton. Harga beras terjaga stabil dan petani semakin sejahtera. Kedua, penguatan ketahanan energi menjadi fondasi kedaulatan bangsa dengan total anggaran tahun 2026 mencapai 402,4 triliun rupiah. Penguatan ketahanan energi ditempuh dengan mendorong produksi minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, dan mengakselerasi transisi menuju energi bersih. Subsidi energi didorong tepat sasaran dan berkeadilan dengan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Pengembangan energi baru terbarukan dipercepat, pembangunan pembangkit dari surya, hidro hingga panas bumi dilaksanakan. Energi harus semakin tersedia secara merata, terjangkau dan berkelanjutan melalui dukungan subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan, dan penyediaan listrik desa yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Ketiga dalam Astacita adalah program makan bergizi gratis untuk peningkatan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, membangkitkan ekonomi lokal di seluruh provinsi dan terus diperluas ke seluruh pelosok negara.
MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, meliputi 71,9 juta siswa, 2,9 juta ibu-ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita yang akan menerima asupan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai 335 triliun rupiah. Dialokasikan di BGN sebesar 268 triliun rupiah dan dalam bentuk cadangan sebesar 67 triliun rupiah. Keempat, di dalam Astacita adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Anggaran pendidikan mencakup 20% dari total belanja negara atau 757,8 triliun rupiah pada tahun 2026. Meliputi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, yaitu sebesar 253,4 triliun rupiah untuk biaya operasi sekolah, biaya operasi PAUD, dan tunjangan profesi guru yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, anggaran pendidikan melalui kementerian dan lembaga sebesar 243,9 triliun rupiah, antara lain melalui Kementerian Dikdasmen, Kemendiktissaintek, dan Kementerian Agama, serta Kementerian PU yang mengalami kenaikan untuk menjamin kualitas dan akses pendidikan yang luas. Ketiga, anggaran pendidikan melalui MBG, yaitu sebesar 223,6 triliun rupiah yang dirasakan langsung oleh 71,9 juta siswa sekolah. Keempat, anggaran pendidikan melalui pembiayaan sebesar 37 triliun rupiah untuk dana abadi pendidikan, penelitian, dana abadi pesantren, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi kebudayaan, revitalisasi sekolah, dan sekolah unggulan Garuda. Anggaran pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. APBN menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar yang mencakup 21,1 juta siswa penerima. Kartu Indonesia Kuliah Indonesia Pintar untuk 1,2 juta mahasiswa penerima. Alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai 274,7 triliun rupiah. Tunjangan profesi guru non-PNS, tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda diperkuat. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa yang lebih masif untuk universitas di berbagai belahan dunia agar memberikan kesempatan kepada siswa Indonesia mencapai pendidikan tertinggi dan terbaik. LPDP tahun 2026 menargetkan pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa. Jumlah penerima beasiswa dana abadi pendidikan dari APBN telah mencapai 574.878 orang.
Penerima beasiswa LPDP mencapai 55.586 orang yang telah mendapatkan gelar S2 40.284 dan S3 11.829 orang, dokter spesialis 3.379 orang. Ini adalah investasi negara pada generasi muda agar mereka menjadi generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap untuk membangun negaranya dan siap bersaing di panggung global. Asta cita kelima mewujudkan kesehatan berkualitas untuk SDM sehat dan produktif. Total anggaran adalah 244 triliun rupiah. Anggaran tersebut untuk meringankan beban rakyat atas akses kesehatan, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu-ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, serta menyediakan cek kesehatan gratis. Masyarakat miskin dan rentan sejumlah 96,8 juta jiwa yang dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Keenam, Asta Cita penguatan pembangunan desa koperasi dan UMKM untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal. Kita akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi dan UMKM. Berlandaskan semangat gotong royong, 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah terbentuk. Siap memudahkan masyarakat dalam mengakses sembako, logistik, pupuk hingga layanan keuangan. Pemerintah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih dapat mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru membangkitkan ekonomi desa, memotong rantai distribusi logistik, dan diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, menghapuskan kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Asta cita ketujuh, penguatan pertahanan semesta, menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi bagi kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya pertahanan, tetapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat. Penguatan ketahanan dan pertahanan semesta ditempuh dengan modernisasi alat utama sistem pertahanan, memperkuat komponen cadangan, memberdayakan industri strategis, dan kesejahteraan para prajurit patriot bangsa. Selain itu, perbaikan dalam sistem hukum dan keamanan bagi masyarakat terus ditingkatkan. Asta cita ke-8, akselerasi investasi dan perdagangan global. APBN didesain sebagai katalis peran Danantara dan swasta untuk terus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Danantara berperan penting untuk mengakselerasi investasi produktif, memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi landasan pijakan tata kelola yang transparan dan akuntabel dari pengelolaan Danantara. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai lebih dari 38 miliar US dollar akan dipercepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, mineral, batu bara, pertanian, perikanan, energi, serta hilirisasi, timah, batu bara, dan ekosistem baterai. Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema dan dukungan APBN.
fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, ditambah dengan dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di pedesaan, perkotaan, dan kota pesisir, termasuk dukungan kredit untuk kontraktor di dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. APBN 2026 diperkirakan mampu mendukung 770.000 unit rumah baru. Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejala global, postur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN 638,8 triliun rupiah atau 2,48% dari PDB, cukup untuk memberikan dorongan ekspansi, namun tetap melalui pembiayaan yang prudent, hati-hati, dan sustainable. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang masif, mengoptimalkan peran Danantara dan Special Mission Vehicle, dan tidak hanya mengandalkan APBN secara keseluruhan. APBN didesain tetap fleksibel, seperti yang baru saja kita putuskan untuk 2024, karena lingkungan global terus akan berubah secara sangat dinamis. APBN akan menjadi shock absorber, meredam guncangan dan responsif terhadap tantangan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, kami mengapresiasi dukungan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat terkait pentingnya agar belanja negara semakin berkualitas, agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, pemerintah secara konsisten mendorong peningkatan kualitas belanja, agar belanja negara tetap fokus, efisien, produktif, dan sinergis antara pusat dan daerah, sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Konsistensi untuk mendorong efisiensi melalui rekonstruksi belanja akan dilaksanakan secara produktif agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN untuk mendorong efisiensi ekonomi di dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan layanan publik tetap dilakukan. Peranan Danantara BUMN serta Special Mission Vehicle terus ditingkatkan untuk mendorong dan mengajak peran swasta secara sinergis dan kolaboratif. Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain sinergis menjadi satu kesatuan utuh dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam APBN 2026, belanja pemerintah pusat sebesar 1.376,9 triliun rupiah untuk mendanai berbagai program prioritas yang langsung dinikmati rakyat di daerah. Belanja tersebut antara lain pembangunan irigasi, pembangunan perumahan dan akses pembiayaan perumahan, preservasi jalan dan jembatan, pembangunan lumbung pangan, revitalisasi sekolah, pembangunan kampung-kampung nelayan, subsidi energi dan non-energi yang dirasakan seluruh rakyat di Indonesia, pembangunan sekolah rakyat, program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar kuliah, dan juga pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional kepada 96,8 juta jiwa di seluruh rakyat
Indonesia agar mendapatkan akses kesehatan. Alokasi transfer ke daerah sebesar 650 triliun bersama-sama dengan belanja pemerintah pusat sebesar 1.376,9 triliun seluruhnya adalah untuk masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah menghargai pandangan fraksi Nasdem yang dapat memahami mengenai penyesuaian alokasi TKD yang merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk memperbesar alokasi belanja kementerian lembaga yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah, yang sejatinya dinikmati juga oleh seluruh rakyat di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar kehadiran negara semakin dirasakan rakyat di tingkat lokal melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, koperasi desa, kelurahan merah putih, serta program strategis lainnya. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat terkait dukungan optimalisasi pendapatan negara. Dapat kami sampaikan, pemerintah terus berupaya mendorong optimalisasi pendapatan negara, namun tetap menjaga iklim investasi, menjaga keberlanjutan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup. Optimalisasi penerimaan ditempuh melalui meneruskan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, mendorong sistem perpajakan agar kompatibel dengan aktivitas ekonomi digital dan sistem perpajakan global. Pemanfaatan korteks sinergis dan pertukaran data dari kementerian lembaga serta sumber data lainnya ditingkatkan. Sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri, joint program untuk analisa data, pengawasan, pemeriksaan intelijen, dan kepatuhan perpajakan. Kebijakan bea keluar mendukung hilirisasi produk, penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal dan penyelundupan. Insentif fiskal tetap diberikan namun secara terukur terarah mendukung aktivitas ekonomi strategis. Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak ditempuh dengan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara agar lebih efektif, inovatif dalam berbagai aspek layanan dan PNBP digunakan sebesar-besarnya untuk manfaat pelayanan tersebut. Strategi optimalisasi PNBP lain yaitu melalui perluasan sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara pada komoditas strategis akan terus ditingkatkan. Penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program, penerimaan negara, langkah digitalisasi dan simplifikasi layanan PNBP dilakukan secara terpadu. Didukung pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha maupun satuan kerja, serta penguatan mekanisme penagihan melalui penerapan automatic blocking system. Dengan strategi ini, pemerintah meyakini pengelolaan PNBP akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah juga mengapresiasi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Demokrat mengenai pentingnya menjaga defisit di bawah 3% dan pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, prudent, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal
tahun 2026 tetap ekspansif namun terukur dan terarah. Defisit 2,48 mencerminkan tujuan tersebut. Pembiayaan akan tetap dikelola secara prudent, inovatif, dan sustainable. Pengendalian utang dalam batas aman. Rasio utang di kisaran 39,96% PDB terjaga. Penguatan sinergi peran danantara BUMN, BLU, dan SMVs untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. Peningkatan efektivitas pembiayaan melalui dukungan sektor produktif dan strategis, pemanfaatan sisa anggaran lebih sebagai fiscal buffer dan stabilizer untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif melalui skema KPBU. Kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan serta pemerintah daerah terus akan ditingkatkan. Hal ini akan menciptakan sinergi kebijakan agar tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai. Hadirin yang kami muliakan, lingkungan global akan masih dinamis dan tidak pasti. Perkembangan penerapan tarif dagang oleh Amerika Serikat telah ditetapkan namun belum selesai. Indonesia mendapat tarif 19%, turun dari penetapan awal 32%. Banyak negara yang menerima penetapan tarif Amerika Serikat yang bervariasi dan lebih tinggi. IMF memprediksi pertumbuhan global 2025 sedikit lebih baik, yaitu dari tadinya 2,8% menjadi 3%. Untuk tahun 2026, prediksi pertumbuhan ekonomi juga mengalami sedikit kenaikan dari 3,0% menjadi 3,1%. Ekonomi Indonesia di triwulan kedua tumbuh 5,12%, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97%. Paket stimulus pemerintah kedua sebesar 24,4 triliun melalui insentif diskon tarif transportasi, tol, penebalan bantuan sosial dan pangan, serta bantuan subsidi upah, serta belanja pemerintah yaitu belanja sosial sebesar 39,1 triliun telah ikut mendukung konsumsi rumah tangga yang terjaga mendekati 5%. Investasi tumbuh 6,99%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak 2021, didukung oleh belanja modal pemerintah dan BUMN serta langkah deregulasi. Investasi bangunan dengan kontribusi 74% tumbuh 4,89%, didukung pembangunan dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan perumahan. Ekspor barang dan jasa tumbuh 10,67%. Dengan nilai tambah hilirisasi serta front loading ekspor ke Amerika Serikat untuk menghindari tarif yang ditetapkan Presiden Trump. Ekspor jasa ditopang kunjungan wisata mancanegara yang mulai meningkat. Aktivitas ekonomi tersebut menopang peningkatan kesejahteraan rakyat. 3,6 juta lapangan kerja baru tercipta dalam 1 tahun terakhir per Februari 2025. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% dari 4,8% dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47%. Tren yang baik ini harus terus dijaga dan diperbaiki sebagai landasan untuk menghadapi tahun 2026. Pemerintah mencermati masukan dan tanggapan fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Demokrat terkait asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Kami berterima kasih atas dukungan anggota Dewan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2026
sebesar 5,4%. Ini adalah asumsi, tentu harus terus diupayakan. Pandangan bahwa pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel harus menjadi jangkar stabilitas makroekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan pandangan yang sangat kami hargai. Pemerintah memiliki semangat yang sama, sebagaimana selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa ekonomi tidak hanya ditargetkan tumbuh tinggi, namun berkualitas dan merata dirasakan oleh masyarakat. Dari sisi produksi, sektor pertanian memiliki peran 13% terhadap PDB dan menyerap 41 juta tenaga kerja, merupakan sektor yang strategis. Sektor pertanian adalah tulang punggung bagi upaya mewujudkan ketahanan pangan Republik Indonesia. Ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai langkah, meningkatkan produktivitas, menyediakan bibit unggul, subsidi pupuk tepat sasaran, pembangunan infrastruktur irigasi, bendungan, dan penguatan peran Bulog menjadi kunci. Ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata hingga ke desa menjadi tujuan pemerintah. Pemerintah juga fokus pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Hilirisasi adalah salah satu strategi memperkuat ekonomi. Industri pengolahan berkontribusi 19% terhadap PDB. Industri manufaktur menyerap 19,6 juta tenaga kerja, yang diasumsikan akan dapat tumbuh 5,2%. Fokus hilirisasi diarahkan pada nikel, tembaga, dan boksit. Dua sektor yang menjadi kontributor utama perekonomian dan penyerapan tenaga kerja terbesar tersebut memberikan multiplier terhadap kinerja investasi dan ekspor serta konsumsi masyarakat. Melalui penguatan pendidikan, pelatihan, link and match dengan kebutuhan industri, pemerintah menargetkan para putra-putri bangsa akan menjadi tuan rumah di negara sendiri dengan standar keterampilan dan upah yang lebih baik. Dari sisi pengeluaran, pemerintah fokus pada 3 pilar utama, yaitu menjaga dan memperkuat konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi, dan peningkatan ekspor berbasis hilirisasi. Konsumsi rumah tangga diasumsikan tumbuh 5,2% yang berkontribusi 55% terhadap PDB. Upaya melalui pengendalian harga agar daya beli terjaga, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi langkah strategis menjaga konsumsi. Investasi tumbuh 5,2% dengan nilai investasi 7.450 triliun rupiah. Dan Nantara diharapkan menjadi game changer, menarik investor terutama global. Diarahkan pada sektor yang memberikan nilai tambah tinggi, industri kabel tembaga, baterai, kendaraan listrik, semikonduktor, dan data center. Dan Nantara harus menjadi enabler bagi peningkatan peran swasta di dalam pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan pelaku usaha di level UMKM dan koperasi terus dilakukan agar bisa menjadi fondasi yang kokoh, berkualitas, dan berkesinambungan. Pemerintah melakukan deregulasi, mengurangi hambatan bagi investor dalam berusaha, dan memberikan akses modal terutama kepada UMKM serta koperasi dengan subsidi dari APBN. Ekspor ditargetkan tumbuh 6,7%, cukup modest. Dengan berbagai langkah perluasan hilirisasi, mengoptimalkan multiplier effect, dan cakupan pangsa pasar ekspor berbasis produk yang bernilai tambah tinggi. Nilai tukar dan yield surat berharga untuk tenor 10 tahun ditetapkan cukup hati-hati, yaitu nilai tukar Rp16.500.
Ini bukan merupakan target namun merupakan reference point bagi penghitungan APBN. Surat berharga negara tenor 10 tahun diindikasikan pada tingkat yield 6,9%. Level tersebut menggambarkan pemerintah yang akan terus berusaha menjaga kredibilitas makro untuk menciptakan confidence, menurunkan biaya defisit APBN. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia di dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter agar tetap terjaga stabilitas dan kondusif terhadap pertumbuhan. Ekonomi yang tumbuh dengan stabil menopang kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 turun dari 4,96% menjadi 4,4%. Angka kemiskinan turun dari 7,5% ke 6,5%. Rasio Gini turun 0,377 hingga 0,380. Indeks modal manusia pada level 0,57. Indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal juga ditargetkan terus membaik. Ibu, Bapak, pimpinan dan anggota Dewan dan keseluruhan hadirin, demikianlah jawaban atas tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan tahun 2026. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap seluruh pandangan fraksi-fraksi kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari yang kami sampaikan. Sebagai penutup, atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sekali lagi atas dukungan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Kami menyambut baik dukungan Dewan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN 2026 beserta nota keuangannya secara konstruktif dengan semangat gotong royong agar Indonesia terus dapat mencapai cita-cita berdaulat, merdeka, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat karunia-Nya serta petunjuk bagi kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab-Nya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.